Perkenalkan, nama saya Oktarina Ainul dengan NIM 230403010038. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah kepandaian buatan. Nah, di video kali ini kita akan belajar cara melakukan segmentasi pelanggan menggunakan Python dan teknik clustering. Nah, yang pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu segmentasi pelanggan. Nah, di sini itu segmentasi pelanggan adalah proses pembagian pelanggan besar yang ini menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan sama berdasarkan karakteristiknya atau perilaku tertentu. Nah, tujuannya apa sih? Agar kita bisa melayani setiap kelompok dengan lebih personal dan efektif, misalnya dengan promosi yang ditargetkan atau rekomendasi produk yang relevan. Nah, di sini saya juga sudah mempunyai sebuah data. Nah, di sini datanya kita bisa memilih 3 fitur kunci yang paling menggambarkan perilaku pembelian gitu. Nah, yang pertama itu ada pendapatan tahunan. Kenapa pendapatan tahunan? Karena pendapatan tahunan ini menunjukkan daya beli pelanggan. Nah, yang kedua itu ada data ini total belanja, karena seberapa banyak uang yang sudah dihabiskan pelanggan gitu. Nah, yang ketiga ada frekuensi pembelian. Itu seberapa penting pelanggan belanja ketika belanja. Nah, ketiga fitur ini akan menjadi dasar pengelompokan kita. Sekarang kita bisa melihat codingannya. Nah, ini dia codingannya. Nah, di bagian ini itu pembuatan data. Di sini kita juga bisa langsung memilih fitur-fitur kuncinya tadi yang akan kita gunakan. Itu ada pendapatan tahunan, terus ada total belanja sama frekuensi pembelian. Ini yang akan kita gunakan tadi ya. Lanjut di bagian ini. Nah, di bagian ini kita bisa melakukan exploratory data analysis atau EDA-nya. Kita membuat histogram untuk melihat distribusi setiap fitur dan pair plot untuk melihat hubungan antara setiap pasangan fitur ini. Ini membantu kita untuk memahami karakteristik awal data pelanggan gitu. Nah, di bagian sini itu adalah langkah ini adalah penaksklaran fitur, karena nilai pendapatan bisa jauh lebih besar dari frekuensi pembelian. Nah, kita menggunakan star ini apa sih? Ini star scalar ini untuk menormalisasikan data. Ini memastikan semua fitur memiliki bobot yang setara saat diolah oleh algoritma clustering seperti itu. Terus kita lanjut lagi di bawahnya. Nah, di bagian ini membantu kita menemukan berapa banyak kelompok key yang paling pas. Kita gunakan metode elbow mencari titik siku pada garis inertial dan Sill-Hausdorff score, mencari nilai tertinggi yang menunjukkan klasterisasi terbaik. Berdasarkan analisis ini kita
memutuskan key yang optimal, misalnya 3 klaster. Nah, kan 3 ini. Yang selanjutnya ya, ini ada penerapan clustering minimnya. Nah, dengan key optimal yang sudah kita tentukan tadi, kita terapkan algoritma K-means-nya. Algoritma ini akan secara otomatis mengelompokkan setiap pelanggan ke dalam salah satu klaster. Nah, hasilnya kita mendapatkan kelompok baru di data kita, menunjukkan nomor klaster untuk setiap pelanggannya. Nah, selanjutnya ini ada analisis klaster ya. Nah, ini adalah inti dari segmentasi kita, menghitung rata-rata dari setiap fitur, pendapatan tahunan, total belanja, dan frekuensi pembeliannya. Nah, untuk setiap klaster ini memberikan kita profil yang jelas tentang karakteristik setiap kelompok pelanggannya. Nah, di bagian ini itu itu untuk melihat hasil pengelompokan secara visual. Kita gunakan grafik 3 dimensi. Nah, setiap titik adalah pelanggan dan warnanya menunjukkan karakteristik tempat mereka berada. Kita juga bisa melihat bagaimana pelanggan yang mirip cenderung mengumpul di area tertentu dalam ruangan 3 dimensi ini. Kita menginterpretasikan profil setiap klaster menjadi wawasan bisnis yang actionable. Misalnya klaster A mungkin adalah pelanggan VIP, sedangkan klaster B pelanggan potensial, dan klaster C pelanggan berharga. Untuk setiap klaster kita bisa memutuskan strategi pemasaran yang paling sesuai dan efektif. Nah, di bagian ini program akan menampilkan semua grafik yang telah kita buat secara bersama. Ini memungkinkan kita untuk meninjau semua hasil visual dan sebagainya. Di sini kita akan melihat hasil outputnya ya. Nah, kita buka dulu. Loh. Kenapa ini? Oh, stop. Buka dulu itu. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di sini ada gambar segmentasi pelanggan menggunakan K-means 3 klaster ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ke selanjutnya itu ada metode elbow-nya tadi, itu kita mencari titik sikunya ya pada grafik, dimana menurunkan inersial atau ukuran kepada pendapatan klaster yang mulai melambat. Nah, sedangkan yang ini kita mencari nilai tertinggi pada grafik ini yang menunjukkan klaster realisasi yang paling baik ya, karena dia meningkat. Selanjutnya kita masuk ke, nah, ini adalah ringkasan rata-rata fitur per klaster, menunjukkan profil rata-rata dari setiap kelompok. Klaster 0 mungkin punya rata-rata pendapatan dan belanja sekian, klaster 1 sekian, dan seterusnya. Ini adalah identitas dari setiap
segmen pelanggan kita. Nah, setiap titik ini ada pelanggan dan warna menunjukkan klaster tempat mereka berada. Distribusi frekuensinya. Nah, ini. Dan selanjutnya itu ada, nah ini ada gambar distribusi total belanjanya, dan ini ada distribusi pendapatan tahunannya seperti ini. Dan ya, kayak sudah selesai penjelasannya, ini nggak perlu lagi dijelaskan, mungkin karena sudah dijelaskan dengan gambarnya tadi. Dan sekian video penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.